Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luis Luaha dari Kombe dengan NIM 2138011. Saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berdasarkan tugas tentang jaringan saraf tiruan. Saya mengambil judul jurnal Face Mask Detection Using Deep Learning and Approach to Reduce Risk of Coronavirus Spread dari Journal of Biomedical Informatics. Nah, sebelum saya menjelaskannya, saya akan menunjukkan dulu bahwa jurnal ini sudah bereputasi Q1 melalui website scimago.com bahwa Journal of Biomedical Informatics dengan publisher Academic Press Inc. Saya scroll ke bawah. Di sini menunjukkan bahwa Journal of Biomedical Informatics sudah Q1, Computer Science Application. Itu untuk menunjukkan bahwa jurnal tersebut sudah Q1. Jurnal ini berjudul Face Mask Detection Using Deep Learning and Approach to Reduce Risk of Coronavirus Spread, atau deteksi masker wajah menggunakan deep learning, pendekatan untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona. Nah, saya melihat dari rumusan masalah dan solusi yang ditawarkan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini sesuai dengan aturan WHO bahwa jika kita keluar rumah kita harus menggunakan masker ya di depan publik atau di depan umum. Nah, sesuai literatur yang tersedia sangat sedikit penelitian yang mencoba untuk mendeteksi masker di luar wajah. Jadi di sini yang membuat si peneliti tertarik. Dengan demikian, pekerjaan peneliti bertujuan untuk mengembangkan teknik yang dapat secara akurat mendeteksi masker pada wajah di area publik, misalnya di tempat bandara, stasiun kereta api, pasar yang ramai, kemudian di halte bus dan lain sebagainya, untuk mengurangi penyebaran virus corona dan dengan demikian berkontribusi pada perawatan kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, tidak mudah untuk mendeteksi wajah dengan atau tanpa masker di depan umum karena kumpulan data yang tersedia untuk mendeteksi masker pada wajah manusia relatif kecil. Jadi konsep dari transfer learning digunakan di sini untuk mentransfer kernel yang dipelajari dari jaringan yang dilatih untuk tugas deteksi wajah serupa pada kumpulan data yang luas. Kemudian penelitian sebelumnya ada yang single stage detector dan two stage detector. Nah, pada jurnal ini menyimpulkan bahwa fitur Pyramid Network atau FPN dapat mendeteksi objek yang tidak seragam, tetapi paling jarang digunakan oleh peneliti karena banyak komputasi yang tinggi dan penggunaan memori yang lebih banyak. Selanjutnya, Mask CNN memperkuat Faster CNN dengan memasukkan prediksi masker tersegmentasi pada step roll. Meskipun dua tahap menghasilkan akurasi deteksi objek yang tinggi, tetapi dibatasi oleh kecepatan inferensi rendah secara real time untuk pengawasan video. Nah, seperti yang kita lihat dari tabel pertama, different categories of dataset. Tipe dari dataset di sini ada dua, yaitu masked face detection dataset, kemudian face masked dataset. Itu satu untuk deteksi masker di wajah, kemudian ada masker wajah. Kemudian di sini ada scale-nya, ada dataset, kemudian ada face-nya. Metode, struktur, arsitektur, dan fungsi aktivasi. Model yang diusulkan didasarkan pada tolak ukur pengenalan objek yang diberikan dalam ada di daftar pustaka di nomor 38 yang berjudul Open MLab Detection Toolbox and Benchmark pada tahun 2019. Menurut tolak ukur ini, semua tugas yang terkait dengan masalah pengenalan objek dapat digabungkan di bawah 3 komponen utama, yaitu yang pertama tulang punggung, leher, dan kepala, seperti yang digambarkan pada gambar 2. Tulang punggung sesuai dengan jaringan saraf konvolusi dasar yang mampu mengekstraksi informasi dari gambar dan mengubahnya menjadi peta fitur. Dalam arsitektur yang diusulkan, konsep transfer learning diterapkan pada tulang punggung untuk memanfaatkan atribut yang sudah dipelajari dari jaringan saraf konvolusional terlatih yang kuat dalam mengekstraksi fitur baru untuk model.
Seperti yang kita lihat pada gambar kedua, ada training phase, ada deployment phase. Di training phase, setelah kriti unbased-nya langsung masuk ke backbone di pre-training classification model SNAP 50. Kemudian dari deployment phase, setelah test dataset masuk ke frame extraction, kemudian image complexity predictor. Ada dua di sini untuk image complexity predictor, face detection mobile net, kemudian face detection ResNet. Setelah selesai itu langsung masuk ke backbone tadi. Setelah dari backbone, terdeteksilah mana yang menggunakan masker dan mana yang tidak. Kemudian identity predictor ya, open face. Jadi setelah itu outputnya face mask violation with person identification information, yaitu memberikan informasi identifikasi bagi yang tidak bermasker. Creation of unbiased face mask dataset, kumpulan data yang berpusat pada masker wajah yang di MAVA dengan total 25.876 gambar. Kemudian jumlah gambar bermasker di MAVA ada 23.858, sedangkan gambar tidak bermasker hanya 2.018. Diamati bahwa MAVA disiapkan dengan masalah ketidakseimbangan kelas ekstrinsik yang dapat menimbulkan bias terhadap kelas mayoritas. Kemudian supervised pre-training, penelitian secara diskriminatif telah melatih CNN pada dataset MAVA. Pra-pelatihan dilakukan menggunakan sumber terbuka di pustaka Cave Python, ada di daftar pustaka nomor 7. Singkatnya, model CNN peneliti hampir menyamai kinerja Madura dan kawan-kawan, memperoleh tingkat kesalahan 1 teratas 1,8% lebih tinggi pada set validasi MAVA. Perbedaan ini dapat disebabkan karena pendekatan pelatihan yang disederhanakan. Kemudian supervised pre-training with domain specific fine-tuning. Teknik ini mengurangi rasio ketidakseimbangan. Ada yang original, kemudian supervised pre-training with domain specific fine-tuning. Teknik ini mengurangi rasio ketidakseimbangan. Count X mengembalikan jumlah gambar dalam sembarang kelas X. Setelah data balancing, dilakukan training stochastic gradient descent atau SGD, parameter CNN dengan learning rate 0,003. Seperti yang kita lihat rumusnya, count majority DI dibagi dengan count minority DI. Penyesuaian model yang telah dilatih sebelumnya. Dalam model yang diusulkan, ResNet 50 dipilih sebagai model pra-pelatihan untuk klasifikasi masker wajah. Lapisan terakhir ResNet 50 disempurnakan dengan menambahkan 5 lapisan baru. Lapisan yang baru ditambahkan mencakup lapisan penyatuan rata-rata dengan ukuran kolom sama dengan 5x5. Lapisan menyanjung lapisan rel U pada 128 neuron, dropout 0,5, dan lapisan penentu dengan fungsi aktivasi Fodmax untuk klasifikasi binar seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini, ada proses pre-training model atau ResNet 50, kemudian pooling layer 5x5, kemudian itu dibatasi dengan flatten layer, kemudian dense rel tadi activation, baru masuk ke dropout 0,5. Setelah itu decisive softmax activation. Kemudian image complexity predictor for face detection, prediktor kompleksitas gambar untuk deteksi wajah. Algoritma yang digunakan di sini adalah yang langkah-langkahnya sebagai berikut. Ada input, kemudian image, kemudian ada di face, di sini di face single stack detector, kemudian ada di slow, itu di two stack detector. Kemudian ada C, image complexity, kemudian computation, if jika image complexity-nya soft, R, kemudian di slow atau image
maka R device image outputnya, kemudian set of region proposals. Pada tabel 2 merangkum skor map dan waktu komputasi untuk berbagai kombinasi MobileNet dan ResNet 50 melakukan kumpulan data pengujian. Nah, di berbagai kombinasi dibuat dengan membagi kumpulan data uji menjadi proporsi gambar yang berbeda yang diproses oleh setiap detektor mulai dari MobileNet murni hingga 3 pemisah menengah hingga ResNet 50 murni. Di sini data uji dipartisi berdasarkan split acak atau soft versus hard split yang diberikan oleh Image Complexity Predictor. Waktu yang telah berlalu diukur pada Core i7 dengan CPU 2,5 GHz dengan RAM 16 GB. Nah, tabel yang kedua comparison between MobileNet SSD, ResNet 50 and their various combination based on random dengan hard atau soft complexity of test data. Sini ada comparison parameternya, random split, kemudian ada image complexity-nya, kemudian ada total komputasinya. Di sini dari 100 sampai 0%, ada yang 75 sampai 25%, ada yang 50 sampai 50%, 25 sampai 75%, kemudian 0 sampai 100%. Prediksi identitas. Setelah mendeteksi wajah dengan masker dan non-masker dalam proses pencarian, wajah non-masker dilewatkan secara terpisah ke jaringan saraf untuk eksplorasi lebih lanjut identitas seseorang karena melanggar aturan masker. Langkah ini membutuhkan input berukuran tetap. Salah satu cara yang mendapatkan input ukuran tetap adalah dengan membentuk kembali wajah di kotak pembatas menjadi 96 x 96 pixel. Masalah potensial dengan solusi ini adalah wajah bisa melihat ke arah yang berbeda. Kita lihat gambar yang kelima, misalnya pada kerumunan untuk mendeteksi masker atau tidak, ini di sini jadi sangat sulit ya, karena berada di tempat keramaian. Nah, di tempat keramaian ini ada yang menggunakan masker dan ada yang tidak menggunakan masker. Nah, kemudian di Affine Transformation terdeteksi mana yang tidak menggunakan masker. Kemudian face mask violation person information. Kemudian dia memberikan informasi bagi yang tidak menggunakan masker di sini. Nah, di sini dijelaskan the boundary box regression is applied to map region proposal disingkat dengan R. Kemudian to ground truth bounding box disingkat dengan G. Kemudian the working of bounding box regression is discussed in detail. Let X region proposal phase is represented by a pair R atau G, W, di mana R ada yang di mana R, Rx, kemudian Ry, kemudian Rw, kemudian Rh. Nah, kemudian di sini ada nomor 2, 3, 4, 5, di mana Gx sama dengan Tx dalam kurung Rx ditambah Rx. Kemudian kalau yang Gy, Ty dalam kurung Ry ditambah Ry. Kemudian Gw sama dengan Tw dalam kurung Rw tambah Rw. Gh sama dengan Th dalam kurung Rh tambah Rh. Nah, kemudian ini rumus yang digunakan terlihat di nomor 7, di mana WI denotes the white learning by optimizing the regulation last square object of right regression and is computed by equation. Kemudian the regression target relation to coordinate width and height of region proposal pair. Inilah target koordinat yang dipakai di sini menggunakan rumus seperti ini. Kemudian loss function and optimization. Selanjutnya fungsi over atas n atau gambar juga dikenal sebagai fungsi biaya atas sistem yang lengkap dalam klasifikasi biner. Inilah rumus yang digunakan. Pada gambar 7 ini dapat kita lihat perbandingan akurasi berbagai model di sini berdasarkan kesalahan. Contoh di top 1 disajikan secara grafis
dapat dicatat dari grafik bahwa tingkat kesalahan tinggi di AlexNet dan paling sedikit di ResNet 50. Selanjutnya, membandingkan model berdasarkan waktu inferensi. Gambar uji disediakan untuk setiap model dan waktu inferensi untuk semua iterasi dirata-ratakan. Hal itu dapat kita amati pada gambar 7b, bahwa MobileNet membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyimpulkan gambar, sedangkan di ResNet dan AlexNet membutuhkan waktu inferensi yang hampir sama. Kemudian di gambar 7C bahwa jumlah parameter yang ada di AlexNet ada sekitar 28 juta untuk kumpulan data. Selanjutnya jumlah parameter yang ada di MobileNet dan ResNet 50 masing-masing sekitar 3,5 juta dan 25 juta. Setelah menganalisis kinerja masing-masing model pada bagian kriteria, kemudian dibuat ke dalam satu bagian gelembung dengan mengambil nomor parameter sebagai koordinat X dan waktu inferensi sebagai koordinator Y. Ukuran gelembung mewakili kesalahan dari top 1 atau gelembung kecil lebih baik. Perbandingan keseluruhan dari semua model diwakili oleh grafik gelembung. Dilihat dari gambar 7D. Untuk lebih lanjut, mereka melanjutkan percobaan video streaming dari 4 kamera dengan lokasi yang berbeda. Nah, kemudian di lokasi pertama itu ada di ruang kuliah, kemudian ada di lantai 2 yang ada tangganya, kemudian ada yang sedang berkumpul. Nah, di ruang kuliah di situ terdapat ada orang yang enggak bermasker, kemudian yang di lantai 2 juga ada orang tidak menggunakan masker. Kemudian ada juga orang yang menggunakan masker tetapi membuat maskernya itu di dagunya, ya. Kemudian di percobaan ketiga ada yang menggunakan masker tapi pada saat kena kamera di depannya ada yang tidak menggunakan masker, maka di sini person identification. Nah, kemudian precision dan recall diambil sebagai metrik evaluasi untuk prediksi identitas. Precision dan recall untuk prediktor identitas masing-masing adalah 98,86% dan 98,22%. Kemudian di tabel ketiga ini comparison of proposed model with recent face mask detection model. Dan lihat di sini model yang digunakan Retina Face Mask Machine on MobileNet, kemudian ResNet, kemudian ResNet 50. Kita lihat dari face detection, mendeteksi wajah, precision dan recall. Precision di sini yang paling tinggi ada di model ResNet 50. Kemudian kalau recall-nya juga ada di ResNet 50, itu di face detection. Kemudian di mask detection untuk mendeteksi masker, precision lebih tingginya di ResNet, di model ResNet 50 juga. Kemudian recall ada di ResNet 50 juga, 98,24. Kesimpulan dan saran. Dalam karya ini disajikan pendekatan berbasis deep learning based untuk mendeteksi masker wajah di tempat umum untuk mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat. Teknik yang diusulkan secara efisien menangani oklusi dalam situasi padat dengan memanfaatkan ensemble detektor 1 dan 2 tahap pada tingkat pra-pemrosesan. Pendekatan ensemble tidak hanya membantu dalam mencapai akurasi tinggi, tetapi juga meningkatkan kecepatan deteksi secara signifikan. Deteksi identitas wajah, melanggar aturan masker lebih lanjut, meningkatkan utilitas sistem untuk kepentingan publik. Akhirnya pekerjaan ini membuka arah masa depan yang menarik bagi para peneliti. Pertama, teknik yang diusulkan dapat diintegrasikan ke dalam perangkat pengawasan video resolusi tinggi dan tidak terbatas pada deteksi masker saja. Kedua, model dapat diperluas untuk mendeteksi landmark wajah dengan masker wajah untuk tujuan biometrik. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.